Luar biasa, Wakil Presiden Gibran membuka layanan pengaduan kepada Wakil Presiden ya dengan judul Lapor Mas Wapres. Dengan demikian, maka Gibran dengan elegan tampar DPR dan bermalukan mereka. Ya, layanan pengaduan harusnya ke DPR, bukan langsung ke Wakil Presiden. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan, Lapor Mas Wapres, untuk masyarakat umum mulai hari ini, Senin 11 November. Hal itu dia sampaikan melalui unggahan poster di akun Instagramnya Gibran_Rakabuming. Gibran menyatakan layanan pengaduan masyarakat, Lapor Mas Wapres, secara online dilakukan melalui chat WhatsApp, WA. Sementara layanan pengaduan secara offline dengan datang langsung ke Istana Wakil Presiden akan dibuka mulai hari ini Senin, 11 November 2024. Dan pada saat dibuka, begitu banyak warga yang mengadukan segala persoalan kepada Mas Wapres. Luar biasa, solusi yang sangat tepat buat kesulitan warga. Selamat buat Selamat buat Mas Wapres yang telah membuka layanan pengaduan untuk warga Indonesia. Apapun persoalan bisa diadukan. Sangat-sangat luar biasa. Selamat buat Mas Gibran. Dan inilah untuk pengaduan, nomornya di 0811 ya, satunya 3 kali 704 2201, dan alamannya adalah Istana Wakil Presiden di Jalan Kebun Sirih ya, di Jakarta Pusat ya. Luar biasa, selamat buat Mas Gibran ya, yang sudi untuk melayani masyarakat. Jadi pada hari ini tanggal 11 November tahun 2024, hari perdana dilaksanakannya pelaksanaan program Lapor Mas Wapres. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program Lapor Mas Wapres, di mana masyarakat, seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden. Kami mendukung kegiatan seperti ini, utamanya pengaduan yang dibuat oleh Bapak Wakil Presiden terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah, dan insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Kita datang ke sini, ke kantor Wapres ini adalah sebagai mau melaporkan atau mengadu sesuai apa keluhan dari koperasi kelompok tani Betahamu, sehingga kita datang ke kantor Wakil Presiden, Istana Wakil Presiden ini menyampaikan keluhan tersebut. Kita tahu informasi ini dari website ataupun dari TikTok, sehingga kita kejar waktunya, kita buat segala dokumen-dokumen, kita sampaikan kepada Wapres yang buka laporan masyarakat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, itulah Gibran, Wakil Presiden dengan gebrakan baru, dengan membuka layanan pengaduan langsung kepada Wakil Presiden, sama saja adalah permalukan dan tampar wajah DPR. Sebelumnya ini terlepas dari suka atau tidak suka ya sama Gibran ya, kita netral aja dulu ya. Gibran bikin Lapor Mas Wapres, warga bisa mengadu langsung ke Istana Wapres. Menurutku kalau warga langsung mengadu ke Istana Wapres terlalu jauh. Apanya gunanya lurah, RT, dan yang paling utama Polsek, Polres? Apa gunanya? Apanya gunanya Polsek sama Polres? Apa yang nggak berguna ya ini, makanya sampai Presiden, Wakil Presiden tahu dan membuat sendiri. Apa nggak bergunanya Polsek? Yang nggak bergunanya polisi, makanya sampai dibuat Hotman 911. Yang nggak bergunanya polisi sampai dibuat no viral no justice di sosmed.
Jadi apanya gunanya polsek itu? Apanya gunanya pos-pos polisi itu? Apanya gunanya lurah, RT? Apa gunanya? Terus di polsek itu ngapain polisi? Kalau nggak bisa warga melapor. Kenapa sampai Gibran bikin lapor Wapres? Karena tahu masyarakat ini mengadu ke polsek, mengadu ke polisi, nggak bisa, nggak jalan. Kalau nggak ada duitnya. Iya kan? Contoh, kalau kita meminta surat kehilangan, yang mau, contohnya kita kehilangan buku tabungan atau ATM atau kehilangan dompet atau sesuatu, kita mau ngurus surat kehilangan. 100% orang Indonesia mengurus surat kehilangan ke polsek. Mereka cuma modal mengetik, lalu stempel dan dikasih sama kita, lalu kita salam, dan mereka tidak pernah ke TKP. Itu hal kecil loh. Itu contoh loh. Jadi apa gunanya polisi itu cuma ngurus-ngurus SIM sama di Samsat gitu. Terus laporan masyarakat itu ke Gibran gitu, ke Hotman 911. Enak sekarang jadi polisi ya. Dan mulai dari kemarin para petugas yang melayani masyarakat telah begitu sukses ya. Sudah puluhan orang lebih yang mengadu ke Mas Gibran. Nah, mudah-mudahan dengan Mas Gibran ada satu perubahan, hukum bisa berubah ke depan. Orang-orang kecil ini, saya semut melawan gajah, supaya semut ini bisa ada yang membantu tanah milik saya bisa kembali, minimal dibayar sesuai NJOP. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk penyelesaian ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lembaga, termasuk dengan ya. pemerintah daerah terkait. Sehingga harapannya memang berbagai aduan masyarakat ini bisa diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara kami di sini Setwapres dengan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ya, penyelesaiannya adalah akan dihubungkan dengan kepala dinas ataupun kepala daerah terkait. Tentu saja membuat kepala daerah ataupun dinas ataupun para pejabat tidak bisa tidur dengan gebrakan Gibran. Luar biasa, di samping permalukan DPR dan juga pihak kepolisian. Karena untuk melaporkan pihak kepolisian harus bayar. Di hari pertama sudah menerima 60 aduan. Ya, kita di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta pada Senin 11 November. Kali ini bukan tamu-tamu VIP yang diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden, melainkan masyarakat umum yang datang untuk menyampaikan aduan secara langsung kepada Wapres mengenai berbagai persoalan. Awal mula antusiasme masyarakat tersebut dipicu unggahan Gibran di akun Instagramnya. Gibran memposting poster program yang dinamainya Lapor Mas Wapres pada Minggu malam 10 November. Dalam keterangan pada unggahan tersebut, Lapor Mas Wapres dibuka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga 2 siang. Sontak, pengumuman tersebut langsung mendapat atensi besar dari masyarakat di hari pertama. Berdasarkan pantauan antara hingga pukul 14.00, jumlah aduan yang diterima Setwapres mencapai 60 aduan. Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Setwapres Pranggono Dwianto mengatakan pihaknya memang membatasi jumlah aduan untuk sementara waktu. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya tenaga dan sarana yang tersedia. Jadi memang untuk konteks pengaduan itu sangat kompleks ya, sangat kompleks masalahnya. Justru tugas kami di sini adalah untuk mendudukan seperti apa sih pengaduan masyarakat tadi. Kita lihat regulasinya seperti apa, kita lihat kebijakan pemerintah seperti apa, sehingga harapan kami setelah proses analisis di sini bisa diperoleh sebuah rekomendasi solusi yang sebaik-baiknya. Setelah laporan aduan dimasukkan dan dibuatkan nomor ID, petugas akan memberikan bukti laporan yang disampaikan oleh pengadu.
Durasi pelaporan tergantung dari masing-masing laporan yang diberikan kepada petugas Setwapres. Namun umumnya berkisar 15 hingga 20 menit untuk Itulah prosedur mengenai pelayanan pengaduan warga di mana di hari pertama memang dibatasi karena ketersediaan tenaga kerja dan juga sarana dan prasarana. Bisa jadi nanti pada saat ke depan bisa jadi akan ditambahkanlah lagi. Dengan demikian maka fungsi wakil rakyat tidak percaya kepada wakil rakyatnya dan lebih percaya mengadu kepada Gibran. Dulu waktu jadi wali kota ada lapor Mas Wali, sekarang pas Wapres lapor Mas Wapres. Nah, lu warga nggak usah pada panik, kalau ada masalah lapor aja. Gue yakin ini ditindaklanjutin. Waktu di wali kota tuh 24 jam gercep banget. Nah, ini gue demen nih punya pemimpin kayak gini, gampang diakses sama warganya. Gue akan lapor nanti saat-saat tertentu, apalagi yang PBDB tuh. Mas, tolong dong Mas. Yakin saya reaksi anak abah makin Mas, jangan sampai ada titip-titipan lagi di PBDB Mas. Jangan sampai ada orang yang punya hak ternyata dibabat sama orang yang curang. Yeay, lagi-lagi ada gebrakan baru oleh Mas Wapres kita saat ini. Sebelumnya gue bikin video tentang belusukan beliau baru 3 hari dilantik menjadi Wapres, Wakil Presiden. Gue meninjau langsung keberlangsungan makan gratis dan makan bergizi di salah satu sekolahan. Belum lama ini juga menjadi trending topik ketika beliau berpidato di depan seluruh kepala daerah di Indonesia. Beliau menyatakan harus menjadi satu visi dengan presiden, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan rakyat. Dan hari ini beliau memposting di akun media sosialnya beliau menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang lapor Mas Gibran. Bisa langsung datang ke istana dan juga bisa melalui WhatsApp, nomornya sudah tertera di akun media sosialnya beliau. Bisa dilakukan di hari Senin dan sampai hari Jumat di jam 8 sampai jam 2 siang. Menurut gue ini keren banget. Sebelumnya di era Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok membuka layanan langsung ke balai kota untuk seluruh masyarakat DKI Jakarta dan manfaatnya sangat terasa. Apalagi ini level nasional. Semoga keberlangsungan ini terasa oleh masyarakat Indonesia. Good Mas Wapres. Bye-bye. Gibran buka aduan lapor Mas Wapres untuk masyarakat umum mulai hari ini guys, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Gue bisa ngebayangin seberapa banyak orang yang bener-bener ngadu guys, seberapa banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi tenang, pasti ini udah dipikirin dan udah ada timnya. Karena itu pakai WA web, jadi bisa dihandle atau dipegang sampai 50 orang. Pasti ada laporan yang kemiripannya sama guys. Itu tinggal disortir aja kayaknya. Ini masalah apa, ini masalah apa. Ya nggak mungkin Gibran sendirian yang bacain atau balesin, ya enggak. Itu udah ada tim guys, sudah dibentuk. Mas Gibran nih usul nih, kalau ada nomor WA ya yang menyalahgunakan, ya tangkap aja Mas Gibran biar pada nggak kebacot lagi. Ya capek banget ngurus-ngurusin orang kayak gini sumpah. Tapi menurut gue ini kece banget sih, ini keren banget guys. Kita tuh jadi lebih deket sama Mas Wapres sama Wapres kita gitu.